Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama itu yang sistem peredaran darah besar. Ya, sistem peredaran darah besar itu adalah dari jantung, kemudian seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Ya. Kemudian kalau peredaran darah yang kedua peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Nah, ini yang akan dijadikan patokan untuk membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, biasanya di dalam soal itu disajikan sebuah gambar. Oke, coba ya kita gambar. Di sini misalnya ibu gambar bagian atas adalah paru-paru. Kemudian di bagian tengah itu kita gambar kotak. Misalkan ini adalah jantung, ada 4 bagian. Ya, ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Jantungnya kotak misalnya. Kemudian kotak yang ketiga itu kita tulis seluruh tubuh misalnya. Oke. Kalau sudah digambar seperti ini, kemudian kita akan membuat suatu garis. Garisnya itu digunakan untuk patokan menentukan pembuluh darahnya, ya. Yang pertama, ibu akan menggambar tanda panah ya dari angka 1 ke 3, kemudian 2 ke 4. Nah, sebagai patokan ibu kan gambar tanda panah nih. Nanti kita akan gambar juga tanda panah yang menghubungkan dari ketiga bagian ini. Jadi misalnya seperti ini. Ada tanda panah nih ya. Ibu gambarkan sebelah sini tanda panah. Ini bayangkan ekor, ini kepala. Ya, jadi kalau kepala harus ketemu ekor, ekor harus ketemu kepala. Jadi ketika kalian menemui terakhir ini kepala, berarti harus ketemu ekor seperti ini. Nah, ini yang betul. Kalau misal seperti ini boleh tidak? Salah ya, karena ini kepala ketemu kepala. Kemudian kalau seperti ini boleh tidak? Tidak ya, karena ini ekor ketemu dengan ekor. Bisa dipahami ya. Jadi yang boleh adalah kepala ketemu ekor, ekor ketemu kepala. Nah, sekarang kita gambar di sini. Di sini dari angka 2 ke 4 itu kan ada tanda panah. Jadi kita harus lanjutin. Nah, cara melanjutkannya seperti apa? Jadi dari angka 4 ini kan kepala, jadi harus ketemu ekor. Nah, kita gambar ekor sebelah sini. Oke. Ini betul ya, ekor ketemu kepala, kemudian terakhir kepala. Nah, sebelah sini karena di sini sudah kepala, berarti harus ketemu ekor. Nah, kita gambar ekor. Nah, harus masuk ke angka 1 atau 3. Supaya ini tadi ada ekor kepala, berarti kepala harus masuk ke angka nomor 1 agar ketemu dengan ekor seperti ini. Ya, kalau kita masukkan ke angka 3, berarti dia kepala ketemu kepala, nggak bisa gitu. Sekarang kita lanjut yang bagian jantung sebelah kiri ya. Nah, di sini ada kepala
kepala, berarti kepala itu harus diteruskan dengan ekor. Kita naikkan. Ya. Jadi betul ya, di sini udah ada kepala ketemu ekor. Nah, dari sini sudah kepala, berarti harus ketemu ekor. Kita gambar ekor. Nah, mau lanjut ke angka 2 atau angka 3? Angka 2 atau angka 4? Karena nih berakhir kepala, berarti harus ketemu ke angka nomor 2 supaya ketemu ekor dan kepala. Jadi kita buat di sini. Kalau masuk ke angka 4, berarti nanti dia kepala ketemu kepala. Jadi nggak sinkron ya. Gitu. Nah, ini sudah ada nih pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini nanti kita beri nama ya. Ada A, B, kemudian ada C, kemudian ada D. Jadi A, B, C, D ini adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darah. Oke. Nah, sekarang sudah kegambar nih. Nah, kemudian setelah itu kita beri nama pembuluh darahnya ya, dengan patokan, Ibu tulis di sebelah sini ya, dengan patokan sebelah sini saja, dengan patokan pembuluh darah. Pembuluh darah yang keluar dari jantung itu kita beri nama arteri atau nadi. Itu sama ya. Kemudian yang masuk ke jantung itu kita beri nama vena atau balik, itu sama. Itu ya, sudah. Nah, kemudian kita kembali ke gambar yang ini. Kita lihat pembuluh darah yang keluar dari jantung, berarti kita kasih nama arteri. Yang keluar dari jantung adalah pembuluh darah B, berarti ini kita kasih nama arteri. Ada lagi yang keluar dari jantung, ada, yaitu nomor 3, ya kan? Nomor 3 ini kita beri nama juga arteri. Nah, kemudian yang masuk ke jantung itu ada yang C. Ini ya, masuk ke jantung kita beri nama vena. Ini. Kemudian yang A ini juga masuk ke jantung. Kita beri nama vena. Oke, sudah ya. Nah, kemudian karena ada pembuluh darah itu yang perlu diberi nama pulmonalis. Ya, artinya apa? Pulmonalis ini adalah dari kata pulmo yang artinya paru-paru. Jadi, pembuluh darah ya, maksudnya di sini pembuluh darah yang masuk atau keluar dari paru-paru itu ditambahin pulmonalis. Mana yang keluar dan masuk dari paru-paru? Yaitu pembuluh darah A dan D. Jadi arteri ini ditambahin dengan tulisan pulmonalis. Ya. Kemudian yang vena itu ditambahin juga dengan pulmonalis. Oke, sudah dikasih nama. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan menentukan peredaran darah mana yang mengandung banyak oksigen dan yang mengandung banyak CO2. Nah, cara menentukannya adalah, kalau kita tulis di sini ya, jika dia keluar dari paru-paru, karena di paru-paru itu kan terjadi pertukaran oksigen dan juga CO2. Jadi di sini tuh ada pertukaran oksigen dan juga CO2. Jadi yang keluar dari paru-paru, pembuluh darah yang keluar dari paru-paru itu mengandung oksigen ya, karena akan disaring di paru-paru ini. Kemudian
Yang masuk ke paru-paru itu darah yang mengandung karbon dioksida, ya, CO2. Nah, kita lihat yang dari paru-paru ini. Yang keluar dari paru-paru adalah pembuluh darah A, ya kan? Berarti di sini dia mengandung oksigen. Kemudian yang masuk ke paru-paru mengandung CO2. Otomatis pembuluh darah sini juga oksigen dan ini CO2. Jadi kalau ada soal ditanyakan bagian mana yang mengandung oksigen, itu yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan, dan yang mengandung CO2 itu yang sebelah kiri. Tuh, sudah ya, kita sudah dapat. Jadi dengan satu gambaran seperti ini nanti kalian bisa menjawab beberapa soal. Kemudian sekarang kita akan memberi nama, ya. Di sini kan jantungnya belum dikasih nama nih. Kita harus beri nama dulu. Oke. Yang nomor 1 itu adalah kita beri nama 1 dan 2 itu adalah serambi, ya. 3 dan 4 itu bilik. Tinggal kita kasih nama, bilik kanan atau bilik kiri, ya. Nah, jadi kalau yang nomor 1 nih, dia kalian melihatnya dari pembuluh darahnya menghadap ke kalian. Jadi yang sebelah sini itu kanan, yang sebelah sini itu yang kiri, ya. Jadi gambarnya ini menghadap ke kalian. Jadi nomor 1 itu serambi kanan, kemudian nomor 2 itu serambi kiri. Kemudian yang nomor 3 itu bilik kanan, dan yang keempat itu adalah bilik kiri. Oke. Semuanya sudah diberi nama, ya. Jadi kalau ditanyakan nanti peredaran darah besar dan kecil, kalian bisa menjabarkan, ya. Jadi yang perlu diingat adalah cara menentukan tanda panah. Kalian gambar dulu, kemudian cara menentukan pembuluh darahnya, kemudian kalian ingat-ingat paru-parunya juga, ya, untuk mengetahui mana yang mengandung oksigen, mana yang mengandung CO2, mana darah yang mengandung oksigen, mana darah yang mengandung CO2. Kemudian setelah itu kalian tentukan bagian jantung itu kanan atau kiri. Oke, sekarang kita sudah bisa untuk menuliskan proses sistem peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah besar dulu. Nah, peredaran darah besar kan urutannya dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian jantung lagi. Nah, sekarang kita lihat gambarnya, ya. Kita lihat gambarnya ini. Nah, jantung bagian mana yang mengarah ke seluruh tubuh? Yaitu jantung nomor 4. Ini, ya. Berarti kita tulis jantung nomor 4 adalah bilik kiri. Berarti bilik kiri, kemudian melewati pembuluh darah arteri, kemudian lanjut lagi ke seluruh tubuh, kemudian dilanjutkan dengan ke pembuluh darah vena, kemudian dilanjutkan dengan ke bagian nomor 1 dari seluruh tubuh, ya. Berarti nomor 1 itu adalah serambi kanan. Oke. Nah, jadi ini sistem peredaran darah besarnya sudah ketemu. Nah, sekarang sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung.
ya, seperti dengan nih sama jantung, paru-paru, jantung. Oke, sekarang kita lihat jantung bagian mana yang mengarah ke paru-paru, gambarnya nomor 3 ya, yang mengarah ke paru-paru. Berarti nomor 3 adalah bilik kanan. Oke, berarti kita tulis di sini bilik kanan. Melewati pembuluh darah arteri pulmonalis. Kemudian menuju paru-paru. Dari paru-paru melewati pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian dari vena pulmonalis mengarah ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah serambi kiri. Berarti berakhir di serambi kiri. Jadi yang terpenting itu adalah ini, biasanya yang keluar ya, yang ibu kotakin ini adalah sistem peredaran darahnya secara detail. Biasanya di soal yang ditanyakan ini, dua ini ya. Oke, terima kasih, semoga paham.